dikatakan bahwa ini rumah sakit PGI mau dimualafkan. Jadi kira-kira gitu. Ini PGI cuma pengen yayasan, pengen mau cari duit aja. Padahal ini kan fungsi pelayanan. Nothing is fine, Pak. Lihat bagaimana challenge yang dihadapi oleh Pak Kamboji. Gaji mesti dicicil. Ya, kalau pendekatan gerejawi kan suka begitu, Pak. Penuh Orang kasih pada ya, Pak? dasarnya baik, penuh kasih. Enggak dipolisiin, Pak, sampai hari ini, Pak. Halo Sobat Mardiko TV, dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua sehat selalu dan terutama di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa COVID-19 ini semakin mengganas, luar biasa. Tetapi saya juga mau ingatkan kepada Anda semua, jangan sampai COVID ini meraih kebahagiaan, harapan, dan iman kita kepadanya. Kita harus menang. Ya, amin. 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 Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui juga bahwa Mardiko Indonesia melalui TV atau Mardiko TV memiliki acara yang bertema Kristen Indonesia. Artinya kita Kristen, kita juga Indonesia. Sebagai orang Kristen kita harus memberikan kontribusi kepada Indonesia. Dan sebagai Indonesia kita juga harus membuat kekristenan kita betul-betul menjadi relevan dan signifikan di tengah-tengah bangsa yang beragam ini. Nah, dalam rangka tema ini, saudara-saudara, kita memiliki berbagai episode yang menarik, yang membahas berbagai persoalan sosial, politik secara positif, kritis, dan konstruktif, terutama dengan maksud untuk memberikan inspirasi kepada kita di dalam berpikir dan bertindak, sehingga apapun yang kita pikirkan dan kita lakukan itu betul-betul memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Nah, saudara, salah satu episode yang akan ditampilkan pada saat ini adalah menyelamatkan rumah sakit PGI Cikini. Dengan tanda tanya ini ya. Menyelamatkan rumah sakit PGI Cikini. Mengapa topik ini kita angkat, saudara-saudara? Karena memang selama ini cerita-cerita tentang rumah sakit PGI Cikini ini berseliweran sana-sini. Ada yang benar, tetapi terlalu sedikit. Justru yang penuh dengan hoax, yang penuh dengan cerita-cerita tambahan-tambahan begitu banyak. Sehingga bukannya menciptakan energi positif, memberikan kontribusi yang baik, malah bikin semakin runyam, semakin penuh dengan persoalan di dalam konteks persoalan ini. Nah, percakapan kita kali ini, saudara-saudara, akan kita tentu saja harapkan memperjelas situasi dan kondisi yang ada ini. Nah, saudara-saudara, bersama saya, Albertus Pati, akan ada dua pembicara lain yang kita undang untuk mengisi Mardiko TV kali ini. Yaitu yang pertama adalah Bapak Chris Kanter, Ketua Tim Negosiasi BOT atau Tim 6 BOT yang mewakili persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan beliau juga ini mantan pengawas di Rumah Sakit PGI Cikini. Selamat siang, Pak Chris. Selamat siang, Pendeta Berti. Selamat siang, Dr. Alvinus. Terima kasih untuk menerima undangan kami. Dan juga yang kedua ini Dr. Alvinus Kamboji. Beliau ini mantan Direktur Rumah Sakit PGI Cikini
Dan bukan sekedar mantan direktur rumah sakit PGI Cikini, beliau ini kami undang karena beliaulah direktur yang terakhir, kira-kira gitu ya, sebelum BOT itu ditandatangani. Ya. Oleh karena itu kehadiran beliau ini sangat penting dalam memberikan informasi-informasi yang paling akhir. Nah, kita akan memulai percakapan kita kali ini. Saya akan mulai dari Pak Kriskanter ya. Ya. Pak, seperti diketahui bahwa di luar sana bahkan sampai 3 hari yang lalu, seorang teman dari saya sebut saja pekerjaannya di salah satu petinggi Bank Indonesia lah, ya teman saya kirim WA ke saya. Ini benar nih persoalan rumah sakit PGI Cikini itu dijual atau BOT sih? Kan gitu ya, itu pertanyaan dia. Saya bilang, wah nanti saya akan jawab, tetapi saya akan jawabnya melalui acara saya. Saya bilang, you tunggu aja. Jadi maksudnya acara ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah sekarang lebih baik Pak Kriskanter sebagai Ketua Tim 6 untuk negosiasi BOT yang mewakili PGI yang lebih berhak menjawabnya. Silakan Pak Kris, gimana ini? Dijual atau BOT? Iya, Pak. Jadi gini, secara pasti saya tegaskan di sini bahwa agreement yang kita tanda tangani itu adalah BOT. Saya ingin mengambil waktu sedikit menjelaskan bahwa saya jelas ya, BOT bukan dijual. BOT. Sama sekali bukan. Nah, nanti saya akan gambarkan juga bagaimananya, tapi untuk sekedar untuk menjadi pemahaman standpoint, terutama saya yang diminta menjadi ketua. Saya ini di PGI itu Badan Dana Kemandirian, ketua sesudah Pak Radius saya. Saya juga ada di Yayasan Oikumene yang dibentuk oleh PGI yang mengurus aset-aset. Nah, di dalam mengurus aset-aset, baik Yayasan Mene, dan itu sebabnya saya standpoint-nya itu kecuali memang untuk hal yang sangat jelas istilahnya diperlukan dan harus, kalau tidak akan dampaknya akan besar, saya punya pemahaman yang tidak pernah setuju aset gereja itu dijual. Oke. Pemahaman yang sama saya juga tidak pernah mau menerima satu pun dari gereja. Jadi saya di majelis ya kan ada tuh uang transport atau apa selalu saya kembalikan. Kalau rapat-rapat, Pak Berti tahu kalau rapat Mariko kan kita ada selalu uang transport apa saya selalu kembalikan. 2 hal itu buat saya prinsip. Dan saya punya track record, Pak. Pada waktu PGI, saya lupa tahun berapa itu. Udah lama sekali. Mau menjual Teguh Umar. Wisma Teguh Umar. Itu saya akhirnya bersama-sama Pak almarhum Pak Uripto dan beberapa Bu Tirto yang pemilik Aqua dulu. Itu kita mengumpulkan uang, termasuk uang pribadi, untuk membangun. Kemudian membantu memanage. Kenapa? Karena tidak mau itu dijual. Pada waktu itu mau dijual. Kedua, beberapa tahun yang lalu ada pemikiran lagi karena ada yang nawar 300 miliar. Dan pada waktu itu kan Wisma memang tersendat-sendat karena sudah begitu banyaknya hotel-hotel baru yang modern, yang bintang 2, bintang 3, sehingga berat gitu. Itu pun saya langsung mengambil posisi tidak setuju sama sekali untuk itu dijual. Nah, jadi pemahaman yang sama yang saya lakukan di dalam tim ini. Kebetulan saya bersyukur ke-5 teman-teman lainnya, Profesor Miranda, Bu Sheila Salomo, Konstan Ponggawa, Agus Dharma, dan Pak Lim Kang juga sama. Jadi kita memang masuknya hanya dalam konsep BOT. Mungkin itu dulu Pak, saya kalau nanti kita elaborate lebih lanjut, silahkan Pak. Oke. Tapi kalau mau saya Pak, masuk ke lebih juga boleh Pak. Supaya jelas,
Ini ya kan Ya. yang nonton ini kan juga tidak selalu orang yang ngerti-ngerti persoalan apa sih BOT itu apa itu yang namanya BOT kan gitu ya. Dan kalau bisa Ya, dijelaskan BOT itu apa, ya, ya. lalu kemudian juga siapa tim ini siapa yang tadi disebutkan nama-namanya itu mewakili apa saja itu ya supaya yang lain jelas juga. Ya, pertama 3 itu mewakili yayasan. Jadi Oke. ada Sheila Salomo yang merupakan pembina dari Yayasan Cikini, Rumah Sakit Cikini. Kemudian ada Nino Ponggawa, Konstan Ponggawa yang merupakan pengurus Rumah Sakit Cikini. Kemudian Oke. pengurus yayasan. Ya. Kemudian Iya, iya. ada Pak Lim Kang yang juga pengurus yayasan. 3 ini yang dianggap mewakili, yang memahami atau so-called profesionalnya lah, yaitu Profesor Miranda, Agus Dharma, Gulaku itu Agus Dharma, dan saya sendiri. Oke. Saya sendiri kebetulan di dalam usaha saya, ya juga antara lain memang usahanya merger and acquisition. Jadi ya masuk di perusahaan yang sakit, kemudian kita ambil, ada yang kita masih pemilik lama masih ikut, ada yang kita ambil sepenuhnya. Jadi landasan itulah yang dipakai gitu. Nah, mengenai build, operate, and transfer itu mekanisme yang sangat umum dan diberlakukan di mana-mana gitu. Jadi si investor itu dia biasanya ada pemilik lahan tidak mempunyai modal. Investor itu masuk, kemudian dia akan membangun, apakah itu hotel, kantor, apapun juga. Kemudian dia nanti, karena dia yang membangun pakai uang dia mendapatkan jangka waktu pengelolaan. Contohnya misalnya Grand Indo gitu ya, itu kan milik pemerintah tanahnya. Nah, grup Jarum itu masuk, dia membangun, jadi seperti sekarang, Grand Indo, mall besar, dia mendapatkan hak sekian puluh tahun, di dalam kurun waktu pengelolaan itu, ada bagian yang harus dia berikan kepada pemilik tanah. Ada bagian. Berapa ya, tentu tergantung negosiasinya, tergantung seperti apa bangunannya. Sesudah jangka waktu itu selesai, itu ditransfer. Makanya dia BOT. Ditransfer maksudnya ditransfer balik, dipulangin gitu kepada si pemilik tanah. Nah memang kenapa ini kemudian menjadi selalu dibawakan secara sengaja, saya mesti bilang begini ya, kalau saya melihat YouTube, paling tidak YouTube yang saya lihat, dan cukup banyak yang saya lihat, itu dibawakannya seakan-akan tidak memahami atau menganggap bahwa yang namanya di BOT itu dijual. Ada yang memberi alasan bahwa, oh ini 30 tahun dan selalu diperpanjang 30 tahun. Jadi habis 60 tahun itu bangunan udah rusak. Dia kasarnya membawakannya begitu. Jadi sebenarnya dijual. Dan nanti ini biasanya banyak akal-akalan, tahu-tahu tanahnya hilang. Memang itu banyak terjadi, Pak. Itu harus diakui. Banyak, lumayan banyak yang terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Lumayan banyak, Pak. Ada juga yang merger kemudian hilang kan gitu ya? Ya. Kemudian apalagi kan memang untuk yang tidak tahu dan ya kita anggap aja bukan secara sengaja mendisinformasi, mungkin karena juga dilihat yayasan. PGI sendiri kan mempunyai pengalaman-pengalaman. Miliknya PGI, yang kelola yayasan, entah bagaimana yayasannya berubah, tahu-tahu udah bukan punya PGI lagi. Karena yang namanya yayasan, so-called representasi dari owner, namanya pembina. Oke. Dan kalau itu tidak diatur dengan benar, tidak dijagain, itu dia lolos. Saya mengalami di dalam proses Cikini, di mana pada waktu PGI mau merubah, waktu itu saya ingat zamannya Pak Yewangu dan Richard Daulay, Pak Luhut Panjaitan ikut, dia malah yang manggil saya untuk kita bersama-sama membantu. Itu karena pada waktu itu ada merubah karena undang-undang yayasan harus dirubah yayasannya. Nah, kemudian mereka sempat itu memaksakan bahwa yayasan yang jadi pembina itu harus dari mayoritas dari yayasan, dari dalam.
Oh, itu panjang itu. Baru akhirnya menjadi seperti sekarang. Jadi ya menurut saya itulah yang suka bikin baik yang dengan sengaja menggunakan untuk disinformasi maupun Atau memang jadi ada bisa ada beberapa yang kemungkinan ya Pak Kris ya, melihat kemungkinan praktek. bahwa artinya ada kemungkinan faktor sejarah masa lalu itu ada semacam trauma-trauma yang terjadi sehingga itu jadi bias informasi yang sekarang terjadi. Kemungkinan begitu ya? Ya, buat orang-orang yang tidak secara sengaja memberi disinformasi, itu memang wajar, Pak. Karena memang ada banyak, misalnya BOT yang majority, dia otomatis nambah. Jadi 30 tahun dia otomatis bisa menjadi 60. Jadi kasarnya si investor ini yang menentukan, saya mau stop di 30 apa saya mau sampai 60. Jadi pasalnya itu dibikin otomatis. Dan banyak sekali, termasuk aset-aset besar punya pemerintah, saya nggak mau nyebut, karena itu kan informasi dari dalam. Itu baru 2 tahun, 3 tahun, BOT-nya, dia sudah perpanjang. Dengan alasan saya akan tambah ini, saya akan bikin itu, saya perlu keluar uang, tambah. Belum kalau ada, apalagi kalau di dalamnya ada atur-mengatur. Nah, yang punya kewenangan bagian tersendiri, itu terjadi di banyak tempat. Jadi wajar kalau mayoritas pemirsa YouTube ataupun yang mendengar semua ini, banyak memang yang terbawa, termasuk misalnya teman-teman kita. Saya even adik saya nanya ke saya gitu. Ya dia terbawa karena dilatar belakangi oleh banyak praktek-praktek yang ada, tapi yang sama sekali tidak ada. Tidak sedikit pun even dekat di dalam kasus Rumah Sakit Cikini ini. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang membuat YouTube itu. Tahu banget, tapi pura-pura nggak tahu gitu loh. Jadi membawakannya kepada praktek-praktek umum yang terjadi. Itu yang saya lihat sama sekali tidak fair. Oke Pak Kris, saya ingin masuk lebih dalam lagi sedikit Pak Kris. Mungkin Pak Kris ketika menerima tawaran untuk menjadi ketua tim 6 untuk negosiasi BOT dari PGI ini pasti dong sudah melakukan kajian-kajian untuk mengecek tentang kondisi rumah sakit PGI Cikini ini. Nah, pertama kalau memang syukur bisa dijawab adalah mengapa mesti BOT? Apa nggak ada jalan lain? Itu rumah sakit itu. Kenapa mesti pakai BOT segala? Nggak ada jalan lain lagi kah? Ya. Jadi gini Pak, saya sama sekali tidak tahu-menahu mengenai proses yang kemudian waktu saya diundang oleh MPH dan yayasan untuk diminta. Tidak ikut sama sekali dan tidak tahu. Tapi saya punya pengalaman menjadi pengawas tahun 2008 sampai 2013. Di situ memang jelas sekali Pak. Kalau ini saya betul karena dan ini yang membuat saya tidak mau dipilih kembali. Saya nggak mau nyambung Pak. Di dalamnya pada waktu itu kita justru diminta oleh PGI pada waktu itu Pak Ewangu, Pak Richard Daul, dan juga Pak Luhut mau so-called harus diselamatkan karena dia bayangin Pak pada waktu itu Pak. Aset pada waktu itu, aset ini, nilai tanahnya dan nilai semuanya itu kurang lebih diperkirakan 6 triliun. 6 triliun. Return-nya, profit Rumah Sakit Cikini pada waktu itu, yang dilaporkan, yang ada dalam laporan keuangan, 1 miliar. 1 miliar. Ini jelas kalau untuk urusan komersial, itu sama sekali tidak layak. Itu boleh dibilang harus dianggap bangkrut gitu. 1 miliar dari 6 triliun, Pak. Nah, pada waktu itu, pada waktu saya mempersoalkan, dan itu rapat lengkap, Pak. Pembina, yang notabene adalah MPH PGI, pengawas, pengurus, direksi, dan juga Pak Kamboji sih belum di situ ya, Pak ya.
Pak dan Kamboji juga masih di Papua. apa? Ya, jadi ada, saya rasa kalau saya nggak salah, teman-teman yang ikut mestinya tahu. Karena Edwin juga pengurus, Edwin almarhum, Edwin Suryajaya, ada Luhut Pangaribuan pada waktu itu yang bareng dengan saya. Itu saya dikuliahin, Pak. Oke. Saya dikuliahin bahwa ini rumah sakit, ini sosial. Kita ini coba, kita harus terima orang datang tidak punya uang. Kita harus memperhatikan, jadi di sini fungsinya pelayanan. Pak Kris, jangan samakan ini dengan institusi-institusi komersial. Saya waktu itu ribut, Pak, karena saya bilang, sosial 100% saya setuju. Jelas kok visi misinya Cikini. Tapi kalau dia bisa menguntungkan 100 miliar, you 99 miliarnya you bayarin orang. Semua kalau perlu gratis. Itu iya. Itu namanya fungsi pelayanan. Maksudnya profitnya itu bukan buat bagi-bagi. Bukan buat pengurus, bukan buat pemilik. Itu, tapi bukan menggunakan dalih bahwa ini untuk sosial, kemudian menjustifikasi penyimpangan-penyimpangan. Karena penyimpangannya banyak, Pak. Nah, di situ, Pak, di dalam rapat yang sama, karena saya kejar terus, Pak, itu keluar dari salah satu pengurus yang legendaris pada waktu itu, disampaikan bahwa kita, keuntungan bukan segitu. Ini setelah panjang, Pak. Kita ada keuntungan, dia keluarin buku satu lagi. Dan alasannya, kan ini kita pelayanan, ini milik gereja. Buat apa kita mendeklar untung banyak, akhirnya mesti bayar pajak banyak? Saya pada waktu itu jawab, Pak, oh itu lumrah, banyak kawan-kawan saya punya 2 buku. Ada yang buat pajak, ada yang sebenarnya. Saya bilang, itu lumrah. Tapi saya bilang, ya nggak lumrah. Itu nggak ada yang komisaris nggak tahu, pemilik nggak tahu. Nggak ada, Pak. Di dalam kasus Cikini, nggak ada yang tahu, Pak. Kecuali pengurus-pengurus tertentu, Pak. Bukan event pengurus semua. Jadi, itu yang paling tidak gambaran yang saya tahu. Kemudian ada hal kedua yang saya tahu dari waktu itu dan dilaporkan pada waktu kita berdialog untuk meminta saya untuk mengurus ini, ya memang Cikini itu masih dikuasai oleh kelompok-kelompok. Pak Kamboji mungkin nanti yang lebih valid, yang bisa menggambarkan kalau memang ada. Tapi saya mendengarnya begitu, saya tentu tidak mengikuti yang dari 2013 sampai sekarang, tapi pada waktu saya juga begitu. Antara lain misalnya, dokter itu bisa bawa alat sendiri, mengoperasikan sendiri, padahal rumah sakit punya alatnya, Pak. Jadi ya itu kalau di praktek-praktek bisnis itu namanya bisnis di dalam bisnis gitu. Jadi ada orang-orang tertentu membisniskan bisnis yang sedang dilakukan oleh perusahaan itu, tapi di bawah tangan. Nah, ini tidak di bawah tangan, tapi dibuatlah kerjasama yang ya otomatis dia sangat merugikan rumah sakit. Jadi, nah kemudian mungkin yang penting saya jelaskan. Jadi waktu kami dipanggil, saya itu tahu kan, Pak, kasarnya ini sih ya sama seperti Pak Kamboji menghadapi waktu ditunjuk. Nah, cuman kan Pak Kamboji dengan bagus bisa menangani dari bawah, akhirnya diterima dengan baik. Saya tahu betul ini bakal jadi urusan besar. Tapi Pak, pada waktu itu, saya bagaimana mau menolak? Pertama yang minta gereja. Saya sulit menolak. Dosa kalau nolak. Selama saya merasa itu dalam kompetensi saya. Iya Pak, kompetensi kan Pak. Kedua Pak, ya. Kenapa kita diundang? Karena statement Pak Gomar begini, kami minta tolong para ahli-ahlinya ini, karena kami ini pendeta-pendeta, kami ini nggak ngerti. Lebih baik yang memahami, yang betul-betul bidangnya, yang menangani. Disodorkanlah penawaran yang ada pada waktu itu. Itu yang bikin saya, Pak, boleh dibilang majority of my decision because of that. Karena saya melihat, wah mati nih, habis nih barang ini. Karena penawarannya, Pak, ada investor besar, konglomerat, menawarkan, membentuk PT
investornya 80%, PGI-nya 20%. PT ini yang akan menguasai secara BOT 2 kali 30 tahun, otomatis Pak. 2 kali, jadi 60 tahun. Setiap tahun seluruh dia lahan akan membayar seluruh lahan, 54 Seluruh lahan ribu. lagi ya. Wow. Seluruh lahan. Dia akan membayar sebagai kompensasi kepada PGI 6 miliar setahun. 6 miliar setahun. Kemudian dia akan membayar, dia punya kewenangan, jelas tuh ada dalam penawaran. Dia yang punya kewenangan menunjuk investor yang akan masuk. Jadi kalau mau bikin misalnya apartemen, misalnya saya diundang masuk, itu dia yang punya kewenangan nunjuk siapa, bukan bersama-sama Pak. Dia yang akan punya kewenangan, dan berapapun dealnya, misalnya saya pakai 2 hektar, saya mau bikin apartemen, dia akan bayar, PT ini akan bayar ke PGI 37.500. 37.500. Jangan salah Pak, PGI ada 20%. Jadi sebenarnya dia cuma bayar 80% dari 37.500. Berapapun saya bayar sewanya Pak. Berapapun saya bayar sewanya. Berapapun Pak. Untuk kelebihannya keuntungan PT. Ya, of course PGI akan dapat 20%. Tapi dia akan kuasai 60 tahun Pak. Dan tidak ada kewajiban. Lain kan kalau gini Pak. Dia punya yang lebih fair kan, dia akan selalu bayar berapapun. Berapapun dia, yaitu kita serahkan ke kemampuan dia mengelola. Ada bikin mall, bikin apa, boleh gitu. Ini enggak Pak, hanya yang mau dipakai. Itu yang dia bayar sewa. Jadi PGI hanya akan menerima 6 miliar plus 37.500 kali yang digunakan. Jadi kalau ada rumah duka seperti Tabita mau bikin rumah duka luasnya 2.000 meter, ya cuma terima PT ini PGI akan terima 2.000 kali 37.500. Perkara Tabitanya bayar 1 juta semeter pun ya itu keuntungan PT. Waktu lihat agreement ini, saya tahu pasti ini harus ditangani. Kalau enggak ini hilang, habis ini dibohong-bohongin. Dan keputusan tim pertama yang dibuat Pak, begitu dibikin, SK-nya keluar 8 Juli tahun 2020, langsung kami melapor ke PGI. Cuman beda berapa hari Pak, kami langsung melapor bahwa penawaran ini kami buang. Oke. Gitu Pak. Begitu ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Sebelum kita teruskan ke Pak Kris, saya mau ke Pak Alvinus dulu. Ini Dr. Alvinus Kamboji ini sebelum di Cikini, beliau ini luar biasa, relawan 2 tahun di Papua, di daerah yang paling pelosok di Papua. Beliau ini tokoh, menurut saya salut sekali. Ini tokoh kemanusiaan, hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Saya ada kawan Pak di Papua udah puluhan tahun, Dr. Tigor Silaban Pak. Ini di daerah yang paling pelosok-pelosok deh, yang sehingga beliau sendiri kena malaria bahkan sempat pada saat itu, karena saya masih duduk sebagai ketua PGI di situ, jadi tahu sekali perjuangan beliau pada masa ini. Nah, kebetulan nih Dr. Alvinus ini kan juga memang ketua rumah sakit PGI Cikini yang paling akhir. Nah, tadi itu Pak Kris Kanter mengatakan itu kenapa BOT seperti tidak ada pilihan lain, karena memang begitu rumitnya, berantakannya sistem manajemen di dalam rumah sakit PGI Cikini tadi. Nah, tolong jelaskan kepada kita semua, Dr. Alvinus Kamboji, sebagai orang yang duduk terakhir, pimpinan tertinggi di rumah sakit PGI Cikini, apa sih sebetulnya persoalan yang membekap sebetulnya rumah sakit PGI Cikini paling tidak ketika Anda itu masuk ke dalam dan melihat situasi yang kayak benang kusut seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Berti, Albertus Pati. Saya memang secara mungkin kebetulan ya, saya pikir, tapi saya
mau katakan saya tidak pernah bermimpi untuk ke Rumah Sakit PGI Cikini. Saya diutus PGI ke Asmat tahun 2018. Januari 2018 saya ke Asmat karena ada kejadian luar biasa di sana. Betul. Kasus malnutrisi dan campak. Banyak yang meninggal. Saya baru selesai kontrak saya dengan CCA, Christian Conference of Asia di Thailand. Jadi saya pulang ke Indonesia dan kasus itu terjadi dan saya diminta kalau punya waktu, kalau sempat tolong lihat dulu ke sana apa yang kita Jadi bisa dari Thailand lakukan. langsung ke Asmat ya? Langsung ke pelosok Asmat. Oke. Jadi ya di Thailand saya 6 tahun ya, bekerja di Dewan Gereja Asia khusus untuk HIV dan AIDS Asia. Nah, saya tiba-tiba ditelepon malam-malam jam 7 hari Jumat, saya ingat, oleh ketua yayasan, ya, Dr. Alex Ginting. Bro, mau ke Jakarta kah? Saya bilang, untuk apa? Ya ini ke Cikini katanya. Wah, saya bilang, saya nggak pernah bermimpi. Saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Tidak lama berselang, Ketua Umum PGI, Pak Gomar Gultom, nelpon lagi. Bro, ayolah ke sini dulu. Kita butuh kamu. Saya bilang, oke lah, saya pikir paling nggak 1 bulan. Tidak, besok kau harus sudah berangkat. Jadi hari Seninnya, saya ditelepon hari Jumat, hari Seninnya saya sudah harus tiba di Jakarta. Jadi malam Jumat itu saya melapor ke Bupati, melapor kepala Dinas Kesehatan, saya ada tugas mendadak yang harus saya berangkat ke Jakarta. Jadi saya diminta dengan sangat untuk kalau bisa datang membantu. Nah itu latar belakangnya. Saya tanya ada apa? Ini ada masalah yang tidak bisa ditunda, harus ditangani. Oke lah, saya bilang saya tidak terlalu punya pengalaman yang baik dengan di rumah sakit, hanya pernah menjadi direktur rumah sakit di rumah sakit kecil, rumah sakit gereja di Poso tahun 90-an, 92 kalau nggak salah. Nah, lalu saya berlang-lang buana di banyak lembaga internasional, LSM, sampai pada tahun 2005 saya mulai di lembaga-lembaga gereja internasional. Nah, itulah yang jadi ini saya. Jadi yang saya lakukan pertama kali datang ke Jakarta adalah mengumpulkan semua tim. Tim manajemen umum, kepala-kepala bidang, kepala unit, semua. Nah, apa yang kita lakukan, saya mau coba memahami persoalan. Jadi kita identifikasi masalahnya dulu apa di situ. Jadi masing-masing unit bicara ini persoalan-persoalan. Lalu kita identifikasi, kita rumuskan di bidang apa, bidang umum, bidang pelayanan medik, bidang keuangan, dan seterusnya. Lalu kita carikan, coba diskusikan, kita ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan kita harus punya rencana kerja tahun 2020. Karena kan biasanya rencana kerja tahun 2020 itu harus sudah diajukan saat menjelang akhir tahun yang lalu kan. Oke. Jadi mestinya sudah ada 2019 sudah punya planning untuk 2020. Nah, saya dapat di sana belum ada sama sekali barang itu. Jadi kita harus mencari identifikasi masalah lalu kita merumuskan bersama-sama apa program kerja tahun 2020. Jadi selama ini jalan tidak ada program apapun ya? Ya itu kan sampai Januari. Oke. Sampai 21 Januari 2020. Oke. Nah, saya masuk situ belum ada program kerja 2020. Nah, jadi diputuskan oleh yayasan dalam kesepakatan dengan yayasan bahwa untuk sementara pakai dulu program kerja 2019. Sambil jalan kita nata-nata lalu kita nyusun program 2020. Nah, terjadilah demikian lalu ada komitmen, kita bangun komitmen bersama dengan teman-teman untuk melakukan beberapa hal, paling tidak 3 hal. Yang pertama, kita harus melakukan efisiensi
pelaksanaan, manajemen, dan operasional rumah sakit. Satu. Yang kedua, kita harus mulai melakukan penataan organisasi dan kinerja. Itu harus sama-sama kita berkomitmen. Dan yang ketiga, menghadapi akreditasi. Karena bulan Novembernya harus akreditasi 2020. Nah, belum ada persiapan yang matang waktu itu. Jadi itulah persoalan. Nah, kalau kita lihat apa masalahnya, saya bisa membagi duanya. Permasalahan eksternal yang mempengaruhi rumah sakit dan permasalahan internal. Nah, paling tidak saya bisa katakan begini. Permasalahan eksternal itu juga terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 yang di mana rumah sakit harus melakukan banyak penyesuaian, termasuk akreditasi. Yang kedua, yang kita hadapi adalah persaingan ketat antar rumah sakit. Nah, kita di situ kan di Cikini itu dalam radius 2 km, ya 1 km mungkin, itu udah banyak, ada beberapa rumah sakit. Betul. Ya. Dalam radius 3-5 km ada banyak rumah sakit yang menjadi pesaing kita, termasuk rumah sakit pemerintah dan rumah sakit Gatot Subroto. Nah, yang ketiga, penerapan BPJS Jaminan Kesehatan Nasional itu juga sangat mempengaruhi karena memang harapan kita juga di situ. Tetapi menurut perhitungan, ya memang kalau semua pasien mengikuti JKN itu kan tidak menguntungkan juga bagi rumah sakit, katakanlah, atau sedikit pendapatan rumah sakit, dan untuk roda organisasi operasional juga bisa sangat kurang. Kemudian ada perubahan pola penyakit gitu. Jadi dari aspek itu juga di era modernisasi ini kan harus berubah polanya sehingga intervensi rumah sakit juga harus berubah gitu. Nah, kemudian ada dampak bonus demografi, gitu kan? Ini untuk jangka ke depannya. Kemudian kita menghadapi akreditasi dengan sistem yang baru, dengan sistem nasional akreditasi rumah sakit yang 1.1. Jadi banyak hal yang harus disesuaikan. Nah, itu sebelum COVID ya, sebelum Maret. Nah, permasalahan internal yang ada yang boleh itu tadi problem eksternal, sekarang internal. Sekarang internal. Oke. Paling tidak ada 6 poin. Yang pertama, saya melihat atau kami sama-sama merumuskan bahwa struktur organisasinya terlalu gemuk. Sehingga terjadi beban struktur. Nah, bayangkan saja di rumah sakit itu kita ada lebih dari 630-an orang karyawan. Dan gaji yang harus dibayar per bulan minimal 3,5 miliar untuk gaji saja. Oke. Ya, per bulan. Nah, kemudian masalah ketenagaan. Tenaga kita hitung tenaga perawat itu kurang. Dalam situasi normal waktu itu kita masih kurang 40 orang untuk tenaga perawat. Ya, pelayanan juga harus ditata ulang, kita lihat. Nah, rekrutmen saya bilang kita buka rekrutmen untuk perawat. Tapi banyak yang tidak masuk karena pesaing kita rumah sakit lain kasih gaji lebih besar. Jadi itu juga jadi soal. Nah, kemudian peralatan medis, peralatan penunjang medis, peralatan umum masih sudah banyak yang tua-tua, ada yang tidak lolos kalibrasi, harus ditera ulang dan sebagainya. Bor rendah. Bed occupancy rate-nya itu rendah rumah sakit. Nah, di bawah 30%. Kemudian di keuangan, kita juga ada keuangannya tidak lancar cash flow-nya. Nah, belum lagi hutang-hutang yang ada pada saat itu. Kemudian fasilitas gedung kita yang memang sudah lama sekali, udah berusia lebih dari 100 tahun gitu ya, karena Januari 2021 kita merayakan ulang tahun ke 123. Jadi banyak sekali fasilitas gedung yang sudah tua, perlu dirombak, perlu diperbarui, dan sebagainya. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat itu. Nah, termasuk bagaimana memanage gitu ya, memanage rumah sakit ini. Kan manajemen rumah sakit itu tidak gampang gitu. Jadi ada
aspek medisnya, ada aspek umumnya, penunjang medisnya, penunjang umumnya, itu semua terkait. Jadi cukup kompleks. Belum lagi ada masalah-masalah yang ya sangat internal, katakanlah penyelewengan yang harus kita atasi. Bagaimana kita memproteksi. Dan kami sepakat seluruh teman-teman manajemen, termasuk dokter-dokter senior, para profesor, saya datangi satu-satu, kita bicara satu-satu untuk bagaimana kita mengatasi ini secara bersama. Jadi itulah yang saya katakan tadi, kita bangun komitmen. Jadi ada komitmen bersama untuk melakukan efisiensi, penataan organisasi dan kinerja, dan mempersiapkan akreditasi. Itu persoalan. Jadi dengan teknis. persoalan eksternal dan jadi dengan persoalan eksternal dan internal yang ada itu maka rumah sakit PGI Cikini selama ini rugi. Bisa dikatakan gitu ya? Bisa dikatakan begitu. Karena defisit. Secara laporan keuangan yang kita dapatkan, saya kira Pak Kris juga tahu karena itu yang melandasi semua pembicaraan mengenai BET itu, kita kan merugi terus. Ya, cuma dalam catatan kami yang kita tahu hanya pada 2016 itu masih untung cuma sekitar 300-an juta gitu. Sesudah itu sampai 2019 defisit terus miliaran. Ya, lebih dari 10 miliar. Nah, lalu masuklah Covid bulan Maret. Oke. Tapi bulan Januari sudah ada warning. Nah, tim kita, teman-teman dokter di sana, direktur medik, sudah sangat antisipatif. Melaporkan kepada saya, dok, ini bahaya ini, ada sesuatu, kita harus siapkan. Saya bilang, oke lah, kita kumpulkan teman-teman dokter, presentasi dulu, apa ini infeksi Wuhan ini. Ya, waktu itu masih disebut infeksi Wuhan. Ya. Lalu kita harus menyiapkan. Kita baru menyiapkan bulan sekitar akhir Januari dan ini persiapan baru sosialisasi infeksi Wuhan-nya Pak di akhir Januari dan Februari. Kita bulan Maret awal begitu pemerintah mengumumkan tanggal 2, kita ternyata sudah merawat tanggal 3 pasien COVID yang diduga. Ya. Oke. Nah, dan itu merubah semua hal yang sudah kita identifikasi tadi. Artinya, waduh ini harus persiapan karena banyak peraturan-peraturan harus dibikin, tata laksana harus dibuat, SOP harus disesuaikan, dan juga SOP ini kan harus menjadi turunan dari keputusan-keputusan pemerintah, ya, surat SK dan segala macam, keputusan menteri dan macam-macam itu bisa lebih dari 60 macam kita buat itu, ya, SOP, mekanisme kerja dan segala macam SK itu harus menyesuaikan. Itu sekaligus langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pak Alvinus sebagai direktur di sana. Oke. Ya, artinya saya tidak mau bilang saya sendiri gitu ya, karena kita tim, kolektif kolegial. Ya. Tapi memang di bawah kami pimpinan Dr. Alvinus ya. Ya, kami cuma berdua direksi. Padahal sebelumnya kan 3 direksi. Jadi 2 ini kan memang berat. Jadi tapi kita coba dengan tabah dengan pimpinan Tuhan kita upayakan melakukan pembenahan, melakukan efisiensi tadi, langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang harus jalan terus, ya. Tidak punya itu tiap pagi kami ada ibadah pagi. Setiap pagi begitu saya masuk sampai terakhir saya mau selesai, mungkin cuma 2 kali saya tidak hadir. Kecuali karena sakit gitu ya. Jadi kita lakukan pembenahan dan kita susun. Rencana program kita presentasikan kepada yayasan, kepada tim. Ini persoalan kita. Ini langkah-langkah konkret kita yang harus kita lakukan, yang pendek, yang menengah, dan ini. Dan semua terstruktur kita laporkan secara tertulis. Nah, program kerja yang kita lihat, yang kita benahi, ya, saat itu ada dari 4
aspek. Ya. Pertama aspek organisasinya, Oke. aspek medisnya, aspek keuangannya, dan aspek umumnya. Nah, organisasi misalnya, salah satu bagaimana menata organisasi ini lebih baik. Penataan organisasi. Harus dilakukan restrukturisasi. Peraturan organisasi harus ditegakkan dengan baik. Menetapkan aturan. Kemudian termasuk persiapan untuk akreditasi. Apa yang kita harapkan dari penataan organisasi ini adalah supaya efektif dan efisien. Ya, ada komitmen dan integritas staf itu bisa meningkat untuk kita sama-sama. Karena kita tidak mau cuma yang direksi yang berpikir, yang lain tidak. Jenjang karir jelas, performa rumah sakit harus lebih baik. Itu kan dari aspek itu. Nah, ini muncul ya teman-teman, muncul ada ide, ada perbaikan, dan kita juga salah satu selalu didorong oleh yayasan lakukan efisiensi. Ya, salah satu contoh lah paling kecil, kita bisa menekan sampai bisa efisien 60 juta per bulan kita tidak keluarkan lagi. Itu salah satu. Dan banyak yang lain-lain yang kecil-kecil ataupun yang besar. Itu salah satu. Ya, aspek medis juga kualitas pelayanan kita harus robah, meningkatkan kualitas pelayanan. Tapi karena COVID, ya banyak juga teman-teman dokter nggak bisa datang karena usia, karena ada faktor komorbid. Ya juga mereka takut terpapar dan memang ada yang terpapar juga gitu. Jadi, waduh rumit gitu. Jadi itu permasalahan aspek medis, perbaikan kualitas, peralatan yang harus dilakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya di tengah COVID ini untuk meningkatkan bor perawatan? Bagaimana caranya di tengah peralatan yang kurang, yang tua, yang rusak misalnya, kita harus tetap survive. Ventilator tiap pagi didoakan itu supaya kita punya 10 ventilator dapat. Tiap pagi udah bertahun-tahun didoakan. Nah, di era COVID dan ini ya kita banyak berdoa, kita cari bantuan, puji Tuhan terpenuhi. Ya. Itu karena doa. Nah, lalu kualitas pelayanan kita juga harus tingkatkan. Bagaimana upaya promotif, upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif itu ditingkatkan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana di bidang marketing. Nah, kita juga cari dari antara teman-teman itu marketing harus didorong. Nah, waktu itu kita sudah punya gagasan bersama, kita bisa promosi ke gereja-gereja setiap minggu, ya, lakukan apa, medical check up atau kita ceramah atau apa. Tapi karena COVID ya nggak bisa lagi gitu. Nah, lalu kita ide terhambat muncul, ya kita pakai webinar. Kita bikin beberapa kali webinar, hampir tiap bulan sekali itu ada webinar tentang kesehatan untuk kita promosikan. Kita lakukan telemedicine juga. Kita rancang telemedicine, kita kerjakan juga. Nah, itu di bidang medik ya, karena rumah sakit ini kan juga menjadi rujukan itu dari rumah sakit lain. Nah, di era COVID, puji Tuhan, kita juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID oleh Pemda DKI. Dan ini juga sehingga kita bisa merawat dan kita melakukan banyak hal. Mulai dari 10 tempat tidur, kita bisa tingkatkan pada Desember 2020, itu karena diminta oleh Kemenkes harus 40% tempat tidur. Kita sediakan 112 tempat tidur untuk COVID. Nah, untungnya kan itu rumah sakit itu kan secara letaknya itu kan ada bangunan-bangunan terpisah-terpisah gitu kan. Jadi memang yang di jalur kiri dari taman itu menjadi area yang infeksius, yang sebelah kanan kita non-infeksius. Jadi diatur begitu. Tapi kan harus ada yang jaga, harus ada perawat yang melakukan di situ. Lah, tadi kan yang normal aja kita kurang 40. Lagi bagaimana kita mau merawat pasien COVID yang infeksius itu dengan tenaga yang ada, yang ruangan lain kan tidak akan ini. Terpaksa kita minta dengan hormat pengorbanan kawan-kawan perawat yang masih punya STR, masih punya izin praktek, dan walaupun mereka pejabat di manajemen, turun gunung. Dan aduh, saya sangat berterima kasih bahwa mereka kerja keras mau, semua ya.
ya kepala bidang turun menjadi pelaksana, ya, fungsional, untuk supaya kita nggak kekurangan. Nah, itu puji Tuhan. Dan juga komitmen teman-teman dokter untuk melakukan ini, ayo kita dukung sama-sama. Ini penting. Nah, di bidang keuangan tadi kita juga melakukan efisiensi. Bagaimana supaya kita dapat uang? Bagaimana kita dapat dana untuk menutupi defisit? Ya, diaturlah supaya lahan-lahan yang bisa disewakan dalam tanda petik itu kita buka. Ada tim unit usaha strategis itu kita fungsikan. Bagaimana supaya ruangan di sana itu bisa disewa oleh bank jadi tempat ATM, ya, atau ada lahan kita yang di luar di Jalan Kalipasir itu disewa Indomaret untuk lakukan ini. Terus di ruangan tunggu itu juga kita sediakan konter-konter kecil yang disewakan oleh yang promosi susu dan sebagainya. Itu kita lakukan upaya-upaya itu. Nah, ini memang kecil dan sedikit. Dan COVID di masa COVID itu di awal-awal sekitar bulan Mei, Juni, saya izin kepada yayasan. Saya bilang, Pak Sekum, yayasan, saya mau minta dana. Jadi kita bikin surat, ya kita cuma edarkan ke teman-teman yang kita kenal lewat WA surat itu, ternyata disambut baik. Orang menyumbang sebesar atau sekecil apapun yang boleh dia sumbangkan untuk tim COVID. Karena kita nggak punya uang mau beli APD dan segala macam. Ya, dan itu, aduh Tuhan sungguh baik. Ya, ada yang kasih ratusan juta, tapi ada juga yang cuma 50.000. Dan itu juga teman-teman pensiun perawat yang ada yang dari, sangat concern. Jadi, dan gereja-gereja, universitas, pemerintah itu mengalir dana itu. Kita hampir 2 miliar kita dapat dari situ. Dan saya melakukan respon kepada mereka secara pribadi. Ya, kalau mereka transfer, dia akan lapor ke nomor HP saya. Dan saya sampaikan secara pribadi untuk terima kasih dari direktur ketua. Dan ada juga yang pakai surat kita sampaikan. Jadi itu upaya-upaya, dan saya kira itu didukung oleh semua pihak, banyak pihak. Dan nomor rekening kan itu nomor rekening yayasan yang kita pakai, bukan rekening pribadi. Jadi itu akuntabilitas, efisiensi di bidang keuangan kita lakukan. Dalam bidang umum apa yang dilakukan, Pak? Nah, di bidang umum soal administrasi, SDM dan sarana misalnya, ya, penataan administrasi. Jadi misalnya administrasi menerapkan disiplin kepegawaian, ya, dan juga mengukur kinerja mereka, menata dan perbaikan sarana, ya. Ada yang bocor-bocor kita tempel sedikit-sedikit, tidak ada dana, ya udah bagaimana caranya supaya teman-teman di penunjang umum itu jadi bisa Pak Alvinus melakukan. Ini sebagai direktur rumah sakit Cikini itu berapa lama kira-kira menjabatnya? Sampai saya selesai itu 17 Juni, ya. Jadi kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kalau begitu saya ingin tanya, ya Pak, saya ingin tanya. Kalau tadi dengarkan Pak Chris Kanter, beliau katakan ini dengan segala macam, ada semacam dalam tanda kutip quote and quote, ya kan gitu ya, ada semacam mafia yang bermain juga di dalamnya, itu kira-kira ya, sehingga memang ada dua laporan keuangan dan sebagainya, itu saya sebut saja lah sebagai kayak mafia lah, yang bahkan pengurus sendiri tidak tahu, hanya tahunya beberapa pengurus efeknya jadi rugi luar biasa, mulai dari udah bertahun-tahun dan sebagainya, sehingga mau tidak mau pilihannya adalah memang di dalam kondisi gini yang paling realistis adalah BOT. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada Pak Alvinus, setelah you tangani kurang lebih 1,5 tahun, kira-kira begitu, dengan segala macam persoalan yang Anda sudah fix itu ya, ada 4 organisasi, medis, keuangan, umum, dan sebagainya, ditambah dengan COVID, tetapi juga ada kekurangan-kekurangan, kurang perawat, sama yang tadi mendukung dikatakan oleh Pak Chris Kanter bahwa peralatan yang sudah out of date lah ya, gedung fasilitas yang udah tua, karena udah 100 tahun lebih, apa segala macam. Tapi setelah 1,5 tahun Anda pegang gitu, Anda punya harapan nggak terhadap rumah sakit Cikini dalam pengertian apakah
apa namanya, menurut Anda langkah BOT ini setuju nggak sebagai orang yang terlibat di situ? Ya, terlepas ada tidaknya BOT ya, katakanlah kita nggak berpikir bahwa ada BOT sedang dalam proses. Oke. Yang disampaikan kepada kami bahwa kita sedang menegosiasi ada investor mau masuk. Oke. Nah, tapi terlepas dari itu dulu, kita sudah coba melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga rumah sakit ini bisa berjalan. Oke. Ya, bisa berjalan. Nah, artinya dalam tertatih-tatih itu masih bisa berjalan. Oke. Tapi kan kita tidak tahu apa kita bisa bertahan atau tidak. Itu kan soal lain lagi Soal lain, gitu ya. Oke. Ya, soal lain lagi. Tapi paling enggak saya diminta Ketua Umum PGI dan Yayasan, tolong dulu, atasi dulu, jangan ada gejolak, perbaiki di dalam apa yang bisa diperbaiki. Yang penting bisa jalan dulu. Nah, kita udah penuhi dan bukan kekuatan saya sendiri. Kami secara bersama-sama, secara kolektif. Nah, baik dengan internal maupun dengan internal rumah sakit maupun dengan yayasan gitu. Yeah. Saling mendukung. Nah, jadi di sisi lain kalau hanya kita begini saja jalan ya masih bisa jalan sih. Ada COVID, ada piutang yang masih kita tunggu dan bisa bayar gaji. Kita pernah sampai hampir tidak bisa bayar gaji sehingga kita ngatur strategi bayar 2 kali. Kita tidak ngambil strategi untuk potong gaji orang, potong hak orang. Tidak. Kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, di akhir bulan kita kasih 70% dulu, dibayar 70%, nanti tanggal 10 yang 30%. Dan itu tidak mudah gitu untuk meyakinkan kawan-kawan, karena kalau mau bayar sekali 3,5 miliar misalnya untuk gaji saja, dari mana kita mau dapat? Ya. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada perbaikan-perbaikan internal di bidang keuangan juga, sehingga kita bisa menata ulang hutang-hutang farmasi, kita panggil vendor-vendor, ayo berapa hutang kami yang harus kami bayar? Mari kita restrukturisasi sistem pembayarannya. Ya, dan mereka bisa terima. Dan sekarang sudah bisa mengikuti, tidak lagi utang ada yang lebih dari 1 tahun, sudah teratur. Ya, ada utang maintenance peralatan yang berapa miliar itu nggak pernah dibayar, kita panggil, kita bilang ayo Kak, kami tata lagi, sekian sebulan bisa teratasi. Jadi semua itu bisa lakukan. Jasa medik dokter yang tadinya terlambat beberapa bulan, kita sudah tata pelan-pelan, bisa tidak sudah normal. Dalam tanda petik normal artinya ya yang bulan lalu dibayar sekarang, kan gitu normalnya. Ya. Nah, jadi artinya meskipun mungkin ada harapan, tetapi jalannya terlalu tertatih-tatih yang memang belum bisa menjanjikan apa-apa lah kira-kira ya. Betul. Kalau pakai bahasanya Pak Kris tadi, memang betul untung sih. Tapi kalau 1 miliar untuk tanah yang kalau pada masa itu 6 triliun, itu udah kelewatan banget itu namanya ya. Betul, ya. Kira-kira gitu ya. Apalagi ditambah dengan situasi di mana apa tadi dikatakan peralatan medis yang kacau, bornya yang apa namanya yang ini, dan tapi masih beruntung masih ada semacam apa namanya ada COVID juga, meskipun terpaksa kerja keras, tetapi ada membuat sedikit bisa berjalan tertatih-tatih lah ya. Kira-kira begitu ya Pak ya? Nah, bahwa sudah ada perbaikan di situ. Ya memang pelan, perbaikan kita lakukan pelan, tapi ada perbaikan dan dirasakan. Oke, kalau begitu salah satu contoh, saya ini ke Pak Kris dulu supaya memang agak lebih jelas. Pak, banyak ada hoax atau apalah berita-berita yang angin di luaran sana ini. Tadi sudah sempat dikatakan bahwa ini rumah sakit PGI mau dimualafkan. Jadi kira-kira gitu. Ini sebetulnya siapa yang dengan siapa sih sebetulnya kita ini akan bermitra dengan BOT ini supaya lebih jelas itu semuanya. Ya. Oke.
Jadi mitra kita itu Primaya Group. Mereka perusahaannya, nama PT-nya itu Famon Awal Bros Sedaya, FABS. Ya. Famon Awal Bros Sedaya. Saya perlu jelaskan di sini. Bros Sedaya. Saya perlu jelaskan di sini komposisi saham daripada Famon itu. Ya. Famon itu mayoritas dikuasai oleh Profesor Yos, 58%. Dia itu bisa, ya, CEO perusahaannya menantunya, Leona. Edwin Suryajaya melalui pribadi, melalui PT Sehat menguasai kurang lebih 15. Edwin Suryajaya melalui Saratoga menguasai 3%. 3, Pak. Di Saratoga, saya nggak tahu terkininya, tapi kalau dari penjelasan yang disampaikan ke saya oleh ownernya, Sandi Uno itu sangat minoritas. Dia banyak melepas pada waktu dia mencalonkan menjadi calon wapres. Tapi kan beritanya kan, Pak, Rumah Sakit Cikini mau dimualafkan. Kalau kita melihat komposisi saham, Pak, Sandi minoritas di Saratoga. Saratoga punya 3% dari FABS. Cuman punya 3%, Pak. FABS itu menandatangani dengan kami dengan 50-50, Pak. Jadi kalau kita lihat Saratoga di Cikini, cuman punya 1,5. Dari 1,5 itu, kalau kabar berita tengah. Jadi bagaimana mau dibilang dimualafkan, Pak? Jelas. Tapi itu kan hoax, beritanya kan dibikin begitu. Jadi beritanya ini nih udah bukan mengenai, ini udah bukan mengenai Cikini, Pak. Ini targetnya udah melebar kemana-mana. Pak Berti lebih ngerti lah kalau tatanan-tatanan politik seperti itu. Nah, saya sangat bergembira dengan penjelasan Pak Kamboji, Dr. Kamboji, dan saya tentu melihat ini sebagai pencerahan yang memang Tuhan yang sudah atur. Karena sering sekali, Pak, di dalam apa yang disampaikan di YouTube itu yang menyesatkan, kan selalu dibawakannya begini. Buat apa? Kita bisa jalan ini. Nanti hutang kita bisa bayar. Semua ini. Seakan-akan buat apa sih PGI ini mesti masuk ke BOT? Sebenarnya, ya saya tahu dan sangat bijak Pak Kamboji tidak mau melibatkan diri. Tapi kasarnya kalau Pak Kamboji itu pemegang saham saya atau direksi saya langsung suruh Pak Kamboji aja yang jawab. Karena yang tadi disampaikan Pak Kamboji, saya terus terang Pak, saya sudah tahu gambarannya. Tapi I really respect what you have made that decision, mau terima. Waktu diminta secara mendadak dalam 1 hari. Look, challenge yang dihadapi Pak Kamboji. Ini kan, they're expecting a Superman untuk masuk. Karena nggak dikasih duit dia. Dia bukan masuk dikasih duit sekarung gitu untuk membenahi. Dan tidak bawa duit. Bayangin juga. Pak. Iya kan Pak? Suruh cari duit juga. Dikasih. Bayangin dong. Saya nggak usah jauh-jauh Pak. Saya refer aja yang Pak Kamboji bilang. Bayangin Pak. Organisasinya 630 Pak. Untuk BOR yang 26%. Total bet berapa Pak? 200 atau 300 Pak? 299 resminya, tapi ada revisi karena ya, tapi kan patokan BOR itu dari 300. Bayangin Pak, 26%, rata-rata 5 tahun itu 26% Pak. Itu yang bikin mereka sendiri, yang ditayangkan di YouTube-nya mereka. Saya ambil itu aja Pak, sepertiga lah Pak dari 300. 100 bet, pegawainya 630. Mengerikan nggak Pak dengar Pak Kamboji punya penjelasan yang dia harus hadapi. Dia punya organisasi segitu gemuk, tapi perawat yang sangat esensial kurang 40 orang. Jadi yang gemuk di mana Pak? Ya yang gemuk itu di tempat-tempat yang sama sekali nggak perlu. And those people
adalah kebanyakan ada di yang ribut-ribut sekarang. Karena mereka tahu kalau itu masuk manajemen istilahnya profesional, they will be out. Nggak mungkin komposisi begini. Bayangin dong, bagaimana mengerikan mengelola rumah sakit yang dihadapi oleh Dr. Kamboji. Gemuk 630, gara-gara itu mesti bayar 3,5 miliar, tapi kurang perawat 40 per bulan. Pada saat yang sama, silakan ditanya ke Pak Kamboji. Saya mendengar laporan, saya nggak pernah lihat Pak. Saya dengar laporan dari yayasan bahwa ini kan yang aneh. Syukur ada COVID, karena dengan adanya COVID ditunda Pak akreditasi yang akhir 2020, ya kan Pak? Jadi di stop dulu. Kalau diakreditasi nggak lulus kita Pak. Ya. Dapat C aja udah bagus ya. Sudah itu juga ke rumah tahun 2017 betul yang Pak Kamboji bilang 2016 untung 200 sampai 300 juta, 2017 rugi 34 miliar, 2018 rugi 23 miliar, 2019 rugi 17 miliar. Dari Januari sampai Maret rugi 2,5 miliar. Kenapa? Karena penyakit yang tadi disampaikan Pak Kamboji. Jadi mau taruh ahli manajemen nomor 1 di dunia pun suruh menghadapi begini, kalau tanpa dibekali dengan uang dan begitu tim yang kuat untuk membenahi, you will never succeed, Pak. Dan itu yang membuat yayasan dan PGI merasa harus mencari investor. Diawali dengan yang tadi. Tapi waktu masuk kita yang ngerti langsung kita buang Pak itu penawarannya, karena itu ya bahasa saya itu merampok. Jadi kita masuk, dan yang kita masuk gambaran singkat aja hanya 10.000 meter Pak, bukan 54.000. How much do we got? 830 miliar di dalam 30 tahun dengan asumsi keuntungan maupun turnover sama seperti tahun 2020. Asumsi itu loh Pak kita pakai. Bukan asumsi Primaya ini akan bikin dengan, jangan salah Primaya itu 14 Pak rumah sakitnya sekarang. Kita cuma pakai hitungan minim. Angka ini yang saya presentasikan pada waktu minta persetujuan dari MPH, pengurus yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, direksi rumah sakit, Pak Kamboji juga hadir, direksi Akper, waktu kita minta sebelum menawarkan final. These are the condition yang kita minta. Dan itu makanya saya ambil angka yang rendah untuk supaya jangan memberi janji-janji. Saya nggak mau begitu. Saya bisa juga mengambil asumsi, ya kalau Cikini aja dengan semua tantangan yang dihadapi oleh Pak Kamboji dan timnya bisa dapat turnover segitu, masa iya nggak bisa si Primaya yang jauh lebih modern, yang sudah punya 14? Enggak, saya ambil yang, kita ambil aja 2020. Itu 830 Pak. Starting BOT itu sewa tanahnya itu 1.250.000.000 Pak. Ditambah lagi 2% dari revenue Pak. 2 dari revenue Pak. 2%. 1.250. Setiap 2,5 tahun naik. Kenaikannya berapa? Total inflasi 2 tahun, Pak. Kita patok minimum 5%, maksimum 15%. Jadi kalau tahun pertama inflasi 7, tahun kedua misalnya 4, kita akan naik 11%, Pak. Sepanjang tidak lebih 15, tapi kita juga akan dapat tidak boleh kurang dari 5%. Itu setiap 2,5 tahun, Pak. Untuk 10.000 meter. Apa yang kenapa kita mesti lakukan itu? Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kamboji. Peralatan kita. Mana kita punya kamar operasi? Masih memenuhi syaratkah? Pasti Pak Kamboji bisa mengkonfirm bahwa masalah besar untuk memenuhi akreditasi. Kita punya banyak, kita event sudah tidak punya lagi. Keunggulan dulu kita menjadi center dari ginjal,
di seluruh republik itu udah gone, Pak, udah lama. Dan kalau kita mau melihat kan, Pak, nah ini kan didengung-dengungkan oleh YouTuber yang menyesatkan itu, didengung-dengungkan bahwa everything goes fine. Ini PGI cuma pengen yayasan, pengen mau cari duit aja. Padahal ini kan fungsi pelayanan. Nothing is fine, Pak. Lihat bagaimana challenge yang dihadapi oleh Pak Kamboji. Gaji mesti dicicil. Pak Kamboji tidak menyebutkan tantangan yang dihadapi. Bayangin dia mesti menghadapi orang-orang itu. Saya aja yang nyebut. Pesangon, Pak. Orang udah keluar, Pak. Pensiun ataupun berhenti, Pak. Pesangonnya dicicil. Betul kan, Pak? Iya nggak, Pak? Ya. Pak Kamboji, betul kan? Dicicil Ya, pesangon. Honor dokter ngutang. Gaji kayak tadi Pak Kamboji bilang, dicicil. Ya, condition pun ada yang, saya nggak tahu tuh condition pensiunnya atau apa, ada yang mesti dirubah, di-adjust. Dan kalau mau dibilang, ada banyak direksi yang, ada 1-2 lah, yang ngomong di YouTube, direksi-direksi lama, yang mengklaim bahwa they are doing very good and very fine. Yang mereka hadapi, keadaan seperti apa, dan yang dihadapi oleh Pak Kamboji, kan ini penyakit lama, Pak. Ya. Pak Kambojinya aja yang ya kalau saya sih di antara teman-teman kita suka pakai istilah diceburin ke atas gitu. Dijadiin dokter kepala, tapi sebenarnya diceburin ke dalam masalah yang begitu gedenya. Loh iya kan, Pak? Iya, ya itu sama juga kalau beliau sekarang punya hati yang melayani, Pak. Iya, itu kalau saya presiden, saya ceburin ke atas tuh Pak Kamboji saya angkat jadi Menteri Kesehatan. Itu namanya diceburin ke atas. Udah tahu lagi menghadapi COVID kayak gini, dijadiin menteri memang ke atas. Tapi ini semua kan penyakit yang lama, Pak. Di dalam yang coba image yang ditimbulkan bahwa the hospital is doing fine. Kenapa ada masalah? Tapi sudah beres. Memang sekarang memang kita ada piutang. Memang. Kenapa? Karena COVID, Pak. Tanya aja ke Pak Kamboji. Karena COVID. Karena memang pemerintah untuk COVID bayarnya gede dibandingin BPJS. Gede. Di dalam sosialisasi, Pak, yang dengan Cikini, Pak, bayangin Pak bagian keuangannya bisa ngomong begini. Kami yakin 2021 kami akan bisa dapat untung 100 miliar. Dia bilang gitu, Pak. Jadi kalau BOT Pak Kris bilang akan 30 tahun menghasilkan 830 miliar, memang kesannya besar sekali. Tapi kalau 2021 aja 100 miliar, kalau kita hitung 30 tahun, mestinya kita bisa dapat 3 triliun. Saya jawab. Saya bilang, iya memang saya, Profesor Miranda dan teman-teman memang rada bego ngitungnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu kalau kita semua berdoa COVID-nya 30 tahun. Sebab kalau COVID-nya cuma setahun, ya cuma 1 tahun itu. Karena kita mempunyai fakta-fakta yang tadi sudah dibeberkan oleh Pak Kamboji. Dan yang keadaan yang terakhir yang dihadapi oleh PGI dan Yayasan sampai harus mencari investor, udah keadaan yang sudah jauh lebih lumayan. Pembenahan-pembenahan yang tadi diceritakan Pak Kamboji sudah terjadi. Pembenahan-pembenahan itu. Tapi bayangin dong, rumah sakit yang punya reputasi begitu lama dan begitu bagusnya, dan sudah jauh lebih dulu ada. Pak Kamboji sampai mesti minta-minta sumbangan. Yang puji Tuhan, Tuhan bekerja, dapat semua. Bisa nutup kanan kiri. Tapi ini semua kan penyakit yang sudah ada dari kapanpun. Ini yang mau dibenain. Jadi kita kan bukan hanya mau mencari uangnya, tentu dibayarnya harus layak. Jangan seperti penawaran investornya bahwa dia cuma kasih segini. Tapi yang dikejar sebenarnya mengangkat bahwa mutu manajemen daripada rumah sakit ini menjadi jauh lebih baik. Itu loh Pak. Jadi itu kira-kira Pak, sebab utama. Jadi kira-kira Pak Kris, itu Pak Kamboji itu diceburkan ke atas, itu membuat seperti
seperti oksigen sehingga yang tadinya nggak jalan sekarang sudah bisa jalan tertatih-tatih. Cuma tadi kan tertatih-tatih ya kan gitu, tapi udah ada perbaikan. Luar biasa. Pak, kita dengerin kan Pak, makanya tadi saya bilang, I really respect what you have done, bahwa mau terima ini tugas. Betul. Dan jangan Pak Kamboji kan orangnya santun Pak. Pak Kamboji itu kira-kira Pak, beliau itu dokter dengan hati pendeta Pak. Iya justru itu, dia santun kan, dia tidak mau mengungkap challenges yang dia hadapi di dalam. Sekarang saya mau tanya yang lain, challenges Pak yang Kris. di luar yang dia jelasin. Sekarang saya mau tanya yang lain. Kira-kira Pak Kris, kan Pak Kris pertama tadi cerita bahwa you pernah duduk sebagai pengawas dan bahkan di dalam kepengurusan sendiri ada persoalan-persoalan internal, ada semacam mafia-mafia. Kan gitu ya? Ya. Ini ada dua hal yang sebetulnya yang harus dihadapi ke depan setelah BOT ini. Yang pertama adalah gimana itu mengatasi problem mafia internal, jangan sampai itu terulang lagi, sehingga memang meskipun sudah dapat yang tadi ceritakan kemungkinan akan dapat 800 miliar, tetapi ketika mafia di dalam juga nggak beres-beres, juga hancur-hancuran aja, nggak ada gunanya yang kerjakan juga. Yang kedua adalah, pertanyaannya adalah, gimana supaya BOT ini tetap dikawal, sehingga memang tidak muncul untuk masa depan kerugian-kerugian atau dalam tanda kutip bisa ditipulah dan sebagainya. Itu apa yang lu lakukan? Ya, tentu Pak. Pertama, itu kan yang sudah diceritakan Pak Kamboji, dia sudah langsung masuk ke pembenahan manajemen. Oke. Ya, antara lain kayak organisasi yang gemuk. Kenapa gemuk, Pak? Dan kenapa gemuk kan begini, Pak? Masih lumayan kalau gini. Perawat cuma perlu 60 tapi kita punya 100. Enggak, perawatnya justru kurang. Artinya karena ada center of quote-unquote yang punya kekuasaan, itu dengan gampang bisa orangnya bisa lebih. Dan itu kan yang makanya oleh Pak Kamboji dijelaskan pembenahan yang mau dilakukan, restrukturisasi. Nah, itu nomor satu yang mesti dilakukan. Kedua, melakukannya memang kalau penyakit udah seperti ini, ya saya tentunya tidak berkompeten karena saya bukan yayasan. Ini memang harus yayasan yang ngambil langkahnya. Tapi pengalaman saya, apalagi pemilik itu PGI, ya maaf ya Pak, karena Pak Berti kan pendeta ya, pendekatannya terlalu gerejawi. Kalau yang terjadi di Cikini, kalau itu di korporasi, udah di penjara Pak orangnya. Kita bisa keluar uang 500 juta tanpa yayasan tahu Pak. Itu direksi yang pegang. Ini zaman sebelum Pak Kamboji loh. Pak Kamboji nggak mau ngangkat, pasti dia orangnya terlalu santun untuk mengangkat itu. Itu keluar Pak. Akhirnya setelah diancam baru buru-buru balikin. Kalau di korporasi kan nggak bisa itu Pak. It's not about you kembalikan. You penggelapan, you untuk apa Pak? Ya, itu direksi semua loh Pak. Direksi dan banyak sekali yang ikut-ikut berkoar-koar di YouTube Pak. Itu dikasih karena ada so-called yayasan Maluku, YKM kalau nggak salah. Itu mau kasih uang 38 miliar, dimulai dengan 500 miliar berapa, untuk itu mesti ada uang dulu dari Cikini 500 juta. Tanpa Bu, direksi kirim 500. Investasinya tidak ada, bodong. 500 jutanya akhirnya dikembalikan dengan dicicil dari potong gaji. Ya kan Pak? Potong gaji dan honor dari dokter-dokter yang bertanggung jawab. Tapi sekarang kita bawa investasi beneran untuk yang grup yang sangat jelas, Pak, yang punya rumah sakit 14, mereka ribut. Orang-orang ini ribut, tapi waktu itu yayasan entah dari mana, menjanjikan dengan landasan entah seperti apa, bisa uang udah keluar. Sekarang orang-orang ini, orang-orang yang terganggu kepentingannya, itu mengambil semua cara. Bayangin Pak, mereka yang bilang ini gereja, kita mau visi misi, jangan ini dibawakan nanti menjadi komersil, bla bla bla. Ya kan Pak Berti juga pasti mengikuti 1-2. Itu Pak mereka menunjuk tim hukum, mengajukan pengaduan bahwa diambil alih kacau penanganan COVID ke Kapolri, tembusan ke Presiden,
Menteri Kesehatan, semua Pak. Kedua, mereka mengajukan gugatan meminta ketua pengadilan untuk memeriksa penyelewengan di yayasan. Itukah yang dia sebut bahwa khawatir nanti Kristen ini hilang visi misi fungsi pelayanan? Dan lebih parah lagi Pak, tuduhannya sama sekali nggak mendasar. Dia bilang pengambil alihan akan orang masuknya juga baik-baik, dan sampai hari ini pun Primaya belum masuk Pak. Sampai hari ini. Tapi mereka bikin itu karena sebenarnya ya kalau pengalaman saya sih Pak, di dalam merger acquisition selalu itu ada. Ya orang-orang yang biasanya tidak melakukan tugasnya dengan, jadi KPI-nya jelek, dia tahu kalau manajemennya benar dia pasti out. Ada juga yang punya banyak kepentingan, ada banyak hengki-pengki di dalam, ya dia pasti takut ketahuan, tidak mau terganggu, tentu dia akan mengambil segala macam cara, even cara-cara itu menyebarkan hoax, hanya untuk supaya tidak terjadi. Sebab kalau tidak terjadi, ini dia anggap paling enggak dia aman. Karena memang juga tadi kan Pak Berti tanya apa yang harus dilakukan. Ya sampai sekarang pun ya saya sih sudah usul, kenapa nggak dipolisiin? Kita punya lukisan Raden Saleh loh Pak. Lukisan Raden Saleh. Nilainya minimum 100 miliar. Itu lukisan Pak. Ini udah bertahun-tahun, 10 tahun yang lalu kali. Itu oleh direksi dan ada oknum yayasan so-called diserahkan ke, kan nggak mungkin kan Pak, masa diserahin ke orang? Ya pasti dijual lah Pak. Tapi dokumennya diserahkan untuk dirawat. Coba bayangin Pak, istri saya hobi kolektor lukisan Pak. Ya. Wah dia dengan senang hati Pak kalau Pak Berti mau dengan surat resmi kasih, tolong dirawat dan disimpan. Ya lah Pak, indah Pak sekali Berti ya. mau, ya indah sekali nggak Pak. keluarin duit apapun dapat. Nggak pakai apa-apa Pak. Karena tugasnya merawat Pak. Lukisan loh Pak. Ini bukan menyerahkan rumah sakit untuk dirawat itu. Enggak Pak. Menyerahkan lukisan untuk dirawat. Tapi lagi-lagi Pak. Ya ini yang saya suka sebut Pak. Ya kalau pendekatan gerejawi kan suka begitu Pak. Penuh Orang kasih pada ya Pak. dasarnya baik. Penuh kasih. Enggak dipolisiin Pak sampai hari ini Pak. Ya. Tidak dipolisikan. Itu kalau di korporasi kan, misalnya yang punya kewenangan direktur keuangan, dia tidak polisikan, ada pegawai yang jelas-jelas, ya dia dianggap terlibat, dia ikut masuk diperiksa Pak. Tapi ini itulah Pak, ya saya tentu sulit kalau sudah dibahas. Saya sih sudah usul, ini mesti langsung diambil langkah-langkah tegas. Bukan itu aja Pak, ada penggelapan, kalau ini pasti Pak Kamboji tahu. Dan coba deh, ya jangan ditanya ke Pak Kamboji, ya, nggak fair. Tapi coba diselidiki. Pak Berti misalnya melakukan fungsi jurnalisme. Kenapa Pak Kamboji cuma dikasih waktu 1 hari mesti masuk ganti direksi? Ya itu sebabnya Pak. Ada masalah yang mendasar yang terjadi Pak. Kalau begitu begini, sekarang kita sudah cukup banyak mengorek berbagai persoalan-persoalan yang ada. Sekarang kita akan lihat the future ya, kira-kira. Ya. Ini pertanyaan diajukan kepada dua-duanya sekaligus sebetulnya. Setelah BOT, ya, setelah BOT ini ditandatangani, apa harapannya Pak Kamboji dulu deh? Apa harapannya Pak Kamboji terhadap Rumah Sakit PGI Cikini ini supaya memang terutama tentu saja sebagai orang yang pernah di sana dan punya jiwa pelayanan supaya memang misi pelayanan PGI atau gereja-gereja melalui kesehatan ini tidak tetap profesional tetapi juga tidak hilang, kan gitu ya. Apa yang mesti dilakukan kira-kira? Ini pertanyaan yang sama juga yang akan diajukan ke Pak Kris. Silakan Pak Kamboji. Ya, terima kasih Bung Berti. Saya kira begini. Kalau dikatakan ya ke depan ya, kita nggak mundur lagi. Oke, BOT ke depan. Betul. Jalan. Saya harapkan bahwa
rumah sakit PGI Cikini itu menjadi lebih baik dan dikelola secara profesional. Karena visi misi itu kan tetap melekat di dalam perjalanan rumah sakit ini. Ya. Visi misi mungkin saja kalimatnya bisa berubah, ya, tetapi esensi substansinya itu tetap ke depan. Bagaimana menjalankan misi rumah sakit sebagai kesaksian Kristiani, ya, di dalam perjalanan hidup manusia Indonesia yang menggunakan rumah sakit ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kawan-kawan yang terlibat di sana, terlibat dalam arti mengelola rumah sakit, teman-teman sejawat dokter, para guru besar, profesor, kemudian teman-teman di bidang pelayanan keperawatan dan fungsi-fungsi lain, manajemen lainnya, bekerjalah dengan sesuai kompetensi dan profesi Anda secara profesional. Karena kalau tidak, itu kan akan terlibas. Saya mau tambahkan sedikit tadi yang Pak Kris katakan, beban struktur itu. Banyak memang orang kawan-kawan yang bekerja di sana yang katakanlah ya udah sakit-sakitan, kita udah tawarkan ya udahlah mundur saja, tapi kamu punya gaji di pensiunnya, hak pensiunnya dilewati, masih nggak mau juga. Tapi dari segi kinerja tidak full lagi gitu dilakukan. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita katakan sebagai beban struktur gitu. Yang ketiga, saya kira kami menyepakati akhir tahun lalu untuk merumuskan program 2021 bahwa di 2021 ini rumah sakit harus melayani dengan secepatnya. Ya. Itu singkatan yang kami rumuskan. Secepatnya. Secepatnya itu apa? Senyum. Harus cekatan. Dengan empati. Dengan secara profesional. Aman. Terpercaya dan nyaman. Wah, itu singkatan ya. Dari secepatnya. Luar biasa. Hebat tuh Pak. Ya, secepatnya. Nah, yang ketiga terakhir saya kira harapan saya bahwa BOT ini tidak, tanda petik, tidak mematikan seluruh pelayanan Yayasan Kesehatan PGI Cikini. Yang Pak Kris katakan tadi, itu kan rumah sakit hanya 1 hektar dikelola, hanya rumah sakit saja. Masih ada 4,5 hektar yang bisa dikembangkan. Nah, saya secara pribadi, sebelum saya meninggalkan rumah sakit PGI Cikini, ada 2 hal yang saya lakukan. Perpanjangan saya kontrak 3 bulan terakhir, begitu tim di manajemen itu di perpanjangan 3 bulan terakhir disebut sebagai tim transisi manajemen. Saya menyampaikan pikiran saya secara tertulis di bidang pengembangan di transisi, ya, masa transisi untuk diberlakukan di dalam joint management yang ada. Saya sampaikan secara tertulis, semua lengkap dari berbagai aspek, ya, aspek umum, keuangan dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang saya tinggalkan adalah saya juga memberikan masukan kepada Yayasan Kesehatan PGI Cikini dan PGI supaya sisa lahan itu bisa dikelola, dan saya tertulis juga menyampaikan untuk pikiran saya sebagai pelayanannya dalam bentuk helper center. Jadi kan kita menjadi penolong. Nah, helper itu singkatan juga saya bikin. Jadi health education harus ada di situ. Kan ada Akper, ada PPSDM kita. Nah, E-nya itu elderly dan hospice program. Itu harus dibuat. Kemudian L-nya living healthy. Jadi ya pusat-pusat kebugaran untuk menyehatkan Kemudian ada P-nya personal beauty. Jadi tempat merawat orang-orang yang membutuhkan dan perawatan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir ER-nya itu emergency response. Jadi kita masih banyak peluang yang bisa dikerjakan oleh Yayasan Kesehatan PGI Cikini selain rumah sakit yang joint management itu. Ya saya kira itu
apa namanya? Ya sesuatu lah ya saya Itu tinggalkan. harapan ya dan untuk harapan rumah ya. sakit PGI Cikini ke Ya. depan. Ya. Gimana Pak Kris? Ya, terima kasih. Saya jadi banyak informasi tambahan dari Pak Kamboji, khususnya yang harapan-harapan yang dia sampaikan. Mungkin karena apa yang menjadi harapan Pak Kamboji itu menurut saya sangat layak dan betul-betul perlu menjadi perhatian dari yayasan, saya masuk di dalam lebih ke arah penjelasan melengkapi bagaimana ke depannya. Oke. Di dalam negosiasi kami dengan Primaya, itu rumah sakit dan Akper. Primaya jelas menganggap Akper ini sangat penting, karena dia kan punya 14, tambah lagi Cikini. Kalau saya jadi Primaya juga saya akan gedein, saya akan bikin bagus, karena off-take-nya saya juga. Dan akademi ini akan jadi lebih gampang istilahnya mendapatkan peminat, karena sudah tahu so-called terjamin di mana dia bisa kerja. Ya. Waktu berunding kita melihat tim, kami terus terang berpikir, karena begini Pak, di dalam agreement kita, semua piutang sebelum serah terima itu dilakukan, menjadi hak yayasan. Sementara pada waktu kerjasama itu mulai berlaku, semua kerugian yang tanggung Primaya. Jadi yayasan tidak menanggung rugi, Pak. Kita hanya dapat kalau untung. Kalau rugi tidak dapat. Itu pun kita pakai minimum. Yang tadi saya sebut itu. 1 miliar dimulai begitu, Pak. Nah, kita melihat, ini yayasan nanti istilahnya cuma berenang di uang aja. Nah, kebetulan tim ditunjuk oleh PGI dan yayasan untuk mendevelop the whole 54.000 itu. Kami yang memotong hanya 10.000 buat rumah sakit. Nah, di ujung-ujung Pak, akhirnya tim kita cabut Pak, Akper itu. Kita minta Akper tidak boleh termasuk. Itu nggak gampang Pak, karena sudah berjalan lama, udah lagi negosiasi, tahu-tahu kita bilang nggak termasuk Akper. Jadi kita banyak sekali Pak, nggak termasuk. Untuk perjanjian BOT, tadi saya tidak jelaskan di depan, BOT Cikini ini, si investor tidak boleh menjaminkan tanah, tidak boleh menjaminkan bangunan. Jadi dia mesti fresh money Pak. Tidak boleh dia jaminkan. Di BOT dimanapun itu selalu ada yang boleh termasuk tanah, ada yang boleh hanya gedung. Yang penting jaminannya pada waktu berakhir itu menjadi tanggung jawab dia, mesti dikembalikan, mesti diserahkan. Jadi perkara dia mau bayarkah hutangnya atau apa, tapi diserahkan. Tapi dia boleh menjaminkan. Dan hampir semua menjaminkan, Pak. Karena biasanya 6-7 tahun sudah lunas, dia kemudian akan mengelola terus. Jadi pada waktu dia serahkan, udah. Ini enggak boleh, Pak. Nah, apalagi di ujung kita tambah lagi, Akper kita tarik. Kenapa kita lakukan ini? Kita berunding bahwa yayasan ini punya uang, dia harus nanti membuat Akper ini standarnya menjadi tinggi, apalagi di zaman sekarang ini akan menjadi bisnis ya, quote unquote, karena akan sangat banyak dibutuhkan nakes. Karena COVID ini akan beberapa tahun, yang meninggal banyak, apalagi pengembangan rumah sakit, di mana-mana banyak. Hermina akan go public, Primaya akan go public, belum juga Siloam dan Mayapada dan lain-lainnya yang sudah lebih dulu. Sehingga Akper ini akan bagus. Apalagi kita punya partner Primaya. Jadi kita kalau perlu kita bikin off-take agreement. Jadi maksudnya lulusan kita you yang ambil ya. Dia juga nyaman, ada source, kita juga dengan gampang bisa menjual. Itu kita anggap harus yayasan. Jadi balik lagi kenapa saya singgung ini, 100% saya setuju yang disampaikan oleh Pak Kamboji. Yayasan mesti fokus dan tim memang ditugaskan membantu untuk bagaimana lahan yang ada ini menjadi satu sinergi yang bagus di mana fungsinya akan memperkuat fungsi pelayanan daripada PGI maupun yayasan itu sendiri. Dan ini pasti bisa dilakukan. Saya yakin. Misalnya Pak, rumah duka. Udah berapa tahun itu rumah duka. Di mana-mana rumah duka itu menjadi bisnis yang luar biasa menguntungkan.
Kita ini di Jakarta Pusat loh, Pak. Ya. Jakarta Pusat. Ya, tapi ya begitu-begitu aja. Dan ini warisan udah dari kapan tahu, Pak. Bahkan sekarang pun kami di lobby terus bahwa dia pingin perpanjang. Mendadak menjadi lebih mampu untuk membayar lebih banyak. Saya menjadi tanda tanya dulu bagaimana yuk sekarang ini. Nah itu menurut saya, itu yang harus ke depan sehingga yang namanya PGI memiliki aset dikelola oleh yayasan. Yayasan itulah yang mesti membawakan visi misi fungsi pelayanan. Rumah sakit harus merupakan salah satu dari antaranya. Dia mesti fokus dan di agreement dengan Primaya, Pak, kita cantumkan di agreement 5% dari bed harus untuk pelayanan. Minimum 5% harus untuk pelayanan. Kan kita tahu namanya komersil, jangan nanti dia hanya komersilnya aja. Jadi kita lock itu, Pak. Minimum 5%. Ada di agreement itu. Jadi ke depan ini menurut saya. Kedua, Primaya itu zaman sekarang, Pak. Dia lagi dalam fungsi ekspansi, lagi bikin rumah sakit baru juga. Dia punya 14. Dia pasti nggak gampang mempunyai tenaga-tenaga profesional dan terampil. Itu yang saya sampaikan ke waktu sosialisasi dengan Cikini. Kita sudah sepakat dengan Primaya bahwa kita akan melaksanakan rekrutmen itu atau siapa yang terus dan enggak. Landasannya hanya KPI dan positif. Sebab mampu juga kalau dia kerjaannya ngegigit PGI, ngegigit Primaya, ngegigit yayasan, ya buat apa? Betul. Dia mesti KPI, tentu dia betul-betul harus profesional dan harus positif. Sebab sebagai investor, yang paling nyaman ngambil yang udah ada di dalam, Pak. Karena mereka yang paling tahu. Asal orangnya bener. Buat apa saya mesti ngambil dari luar yang ngambil kucing dalam karung gitu, Pak. Kita nggak tahu ini. Ini mampu nggak orangnya, CV-nya mungkin bagus. Dia belum tahu bagaimana berinteraksi di Cikini. Kalau orang di dalam kan pasti jauh lebih bagus. Itu udah nature-nya investor. Tapi nature investor juga untuk orang-orang yang quote-unquote ngegigit, ya pasti dia nggak nyaman dong. Semua owner juga begitu, Pak. Begitu juga tentunya ya yang melakukan praktek-praktek nggak beres pasti mental. Namanya manajemennya diatur dengan so-called professional. Jadi ke depan itu yang saya lihat, saya justru mau teman-teman yang sudah ada di Cikini supaya sedapat mungkin semua yang nggak aneh-aneh, Pak ya, yang nggak penggelapan, yang kerjaannya seperti Pak Kamboji bilang, udah waktunya cuman limited, tapi enggak juga mau pensiun. Begitu juga ada juga, Pak, ada yang jabatan struktural kerjaannya tuh di tempat lain, Pak, enggak di tempatnya dia, Pak. Saya terima laporan-laporan seperti itu. Ya orang-orang seperti itu tentu enggak, tapi the rest, Pak. Saya tentu harapannya sedapat mungkin semualah terus. Buat apa? Yang penting dia berjalan dengan manajemen yang baru, dengan culture yang baru, dengan semua hal-hal yang positif yang dilakukan. Jadi ke depan saya sih yakin, dan apalagi ini kan pelayanan. Semua ini kita lakukan untuk melayani Tuhan. Saya mengimani bahwa pasti Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Oke, kalau begitu saya berharap tentu saja Mardiko TV ini berharap bahwa setelah mendengar percakapan kita ini, baik dari Pak Kris Kanter sebagai ketua tim 6 yang untuk negosiasi BOT dengan pihak Primaya, maupun juga dengan Dr. Alvinus Kamboji sebagai pimpinan tertinggi Rumah Sakit Cikini yang paling akhir, yang paling tahu begitu banyak persoalan dan begitu berjuang habis-habisan untuk memperbaiki Rumah Sakit Cikini itu, sehingga memang yang tadinya mungkin di ICU jadi bisa berjalan tertatih-tatih, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang harus kita hargai dari Dr. Alvinus Kamboji. Tetapi memang nampaknya BOT ini dengan situasi yang ada memang sesuatu yang tidak secara realistis, tidak terelakkan lah ya. Kita berharap setelah BOT ini ke depan Rumah Sakit Cikini akan lebih oke.
baik organisasi, baik medisnya, baik peralatannya, gedungnya, keuangannya, tetapi juga terutama pelayanannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Dan kita berharap setelah percakapan ini tidak ada lagi hoax-hoax, cerita-cerita yang ngawur yang beredar. Kalaupun masih ada, warga gereja atau setiap orang yang mendengar itu bisa mendengar dengan lebih kritis, ya. Karena sekarang yang lebih baik adalah kita semua bersatu untuk menghadapi tantangan COVID-19, tetapi sekaligus bukan cuma menghadapi, bagaimana membuat COVID-19 ini membuat kita semakin kreatif, ya, semakin menjadi lebih kuat dan lebih mantap. Terima kasih untuk Dr. Alvinus Kamboji, untuk terima kasih. Untuk terima kasih. bersama Sehat-sehat Pak Kamboji, Pak Berti. Salam, terima kasih. Mardiko Indonesia, Merdeka Indonesia. Sampai ketemu semua. Tuhan berkati.